Seorang milioner pulang lebih awal dari biasanya dan tidak bisa mempercayai matanya. Rizky terbiasa kembali ke rumah besar di Menteng selalu setelah jam malam ketika semua sudah tidur. Namun, pertemuan dengan para investor di Jakarta selesai lebih cepat dari perkiraannya sehingga ia memutuskan langsung pulang tanpa memberitahu siapapun. Begitu membuka pintu masuk rumah besar itu, Rizky terdiam di ambang pintu tidak sanggup memahami apa yang dilihatnya. Di tengah ruang tamu tampak seorang pembantu rumah tangga berusia tua pula tahun bernama Ayu berlutut sambil memegang kain lap dan mengelap lantai yang basah. Namun yang membuatnya tertegun bukan itu, melainkan pemandangan di sampingnya. Putranya Bima, yang baru berusia 4 tahun berdiri dengan susah payah menggunakan kru kecil berwarna ungu sambil memegang handuk dapur berusaha membantu gadis itu membersihkan lantai. Tante Ayu, aku bisa lap di sini, ujar bocah berambut terang itu dengan tangan kecilnya terulur. Tenang, Bima kecil. Kamu sudah sangat banyak membantu hari ini. Bagaimana kalau kamu duduk di sofa? Sementara aku selesaikan, jawab Ayu. Dengan suara lembut yang belum pernah didengar risnya. Tapi aku ingin membantu. Kamu selalu bilang kita ini tim. Desak Bima sambil berusaha bertahan di atas kruk. Rizky terpaku memperhatikan adegan itu tanpa terlihat. Ada sesuatu dalam percakapan itu yang menyentuhnya begitu dalam hingga ia tidak menemukan penjelasan. Senyum menghiasi wajah Bima. Sesuatu yang sangat jarang dilihat sang pengusaha di rumah. Baiklah, asistennya kecilku tapi hanya sebentar ya. Ucap Ayu menerima bantuan anak itu. Pada saat itu, Bima melihat ayahnya berdiri di pintu, wajah mungilnya berseri. Namun mata birunya campur aduk antara terkejut dan ragu. Ayah, kamu pulang lebih cepat? Seru bocah itu sambil mencoba berbalik cepat, hampir kehilangan keseimbangan. Ayu berdiri kaget menjatuhkan kain lap, lalu buru-buru mengusap tangannya ke celemek dan menundukkan. Selamat malam, Tuan Rizky. Saya tidak tahu Anda sudah pulang. Maaf, saya hampir selesai bersih-bersih. Gumamnya gugup. Rizky masih mencerna apa yang baru saja disaksikannya. Ia memandang putranya yang masih memegang handuk, kemudian pada Ayu yang seakan ingin lenyap dari bumi. Bima, apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Rizky berusaha tetap tenang. Aku membantu Tante Ayu, ayah. Lihat, kata Bima sambil melangkah goyah mendekati ayahnya dengan bangga. Hari ini aku bisa berdiri sendiri hampir 5 menit. Rizky menatap Ayu mencari penjelasan. Gadis itu masih menunduk dengan tangan gelisah. Menit. Ulang. Rizky terkejut. Bagaimana bisa? Tante Ayu setiap hari mengajariku latihan dia. Bilang kalau aku rajin berlatih, suatu hari aku bisa berlari seperti anak-anak. Jelas Bima penuh semangat. Suasana menjadi hening. Berat. Hati Rizky bercampur aduk antara marah, bingung, dan berterima kasih. Ia kembali menatap Ayu. Latihan? Tanyanya. Ayu akhirnya mendongak dengan mata coklat penuh ketakutan. Tuan Rizky, saya hanya bermain dengan Bima kecil. Saya tidak bermaksud buruk. Kalau Anda mau saya bisa berhenti. Tidak, Tante Ayu. Itu yang terbaik. Potong Bima cepat sambil maju berdiri di antara mereka. Ayah, Tante Ayu tidak pernah meninggalkanku. Ketika aku menangis karena sakit, dia selalu bilang aku kuat seperti prajurit. Dada Rizky serasa diremas. Ia tidak ingat kapan terakhir kali melihat anaknya begitu bersemangat. Kapan terakhir kali ia berbicara dengannya? Lebih dari 5 menit. Bima, pergilah ke kamarmu, ucapnya pelan. Ayah perlu bicara dengan Ayu, kata Rizky berusaha terdengar tegas, namun tetap lembut. Tapi ayah, sekarang giliran Bima, ujar
Bocah itu sambil menoleh ke Ayu dan gadis itu memberinya senyum menenangkan, serta isyarat bahwa semuanya baik-baik saja. Maka Bima dengan langkah pincang di atas kruknya keluar dari ruangan. Namun sebelum menghilang di tangga, ia berteriak, "Tante Ayu yang terbaik di dunia." Kini Rizky dan Ayu tinggal berdua di ruang tamu. Sang pengusaha melangkah mendekat dan baru kali ini ia memperhatikan celana biru di lutut Ayu yang basah serta tangan yang memerah akibat terlalu sering membersihkan. "Sudah lama ini berlangsung?" tanyanya. "Tuan latihan." "Sudah lama Anda melatih Bima?" Ayu ragu sebelum menjawab. "Sejak saya mulai bekerja di sini sudah sekitar 6 bulan. Tapi saya bersumpah tidak pernah meninggalkan kewajiban saya. Saya lakukan latihan dengannya saat jam istirahat siang atau setelah semua pekerjaan selesai. Kamu tidak dibayar tambahan untuk itu," ujar Rizky. "Tidak, Tuan. Saya tidak meminta. Saya senang bermain dengan Bima. Dia anak yang istimewa." "Istimewa? Dalam arti apa?" Ayu tanpa heran. "Bagaimana maksudnya, Tuan? Anda yang mengatakan dia istimewa dalam arti apa?" "Untuk pertama kalinya sejak Rizky datang." Ayu tersenyum. "Dia anak yang tekun, Tuan. Meski latihan terasa sulit dan membuatnya ingin menangis, dia tidak menyerah dan hatinya besar. Dia selalu menanyakan, apakah saya lelah, apakah saya sedih." "Dia anak yang sangat penyayang." Dada Rizky kembali sesak. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali memperhatikan sifat-sifat itu pada putranya. "Lalu dari mana kamu tahu tentang latihan itu?" lanjutnya Ayu, kembali menunduk. "Saya punya pengalaman, Tuan." "Pengalaman apa?" Hening sejenak. Tanpa Ayu berjuang memutuskan apa yang akan dikatakan. "Adik saya Joko lahir dengan masalah pada kakinya. Seluruh masa kecil saya dihabiskan menemaninya, menjalani fisioterapi. Saya belajar gerakan latihan, membantu dia berjalan. Jadi ketika saya melihat Bima, tidak bisa hanya dia melihat dia sedih." "Sedih?" ulang Rizky. "Dengan segala hormat, Tuan Bima Seri merasa kesepian. Nyonya Siti sibuk dengan teman-temannya. Sedangkan Anda terlalu banyak bekerja. Maka, saya berpikir mungkin Anda bisa ikut membantunya." Rizky melanjutkan kalimat itu. "Kalau Anda tidak ingin saya melakukannya, saya segera berhenti. Saya hanya ingin..." "Apa, Ayu?" Ayu menatap kali ini dengan keberanian. "Saya ingin dia lebih serising. Seorang anak harus tersenyum setiap hari." Rizky terdiam sejenak. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali melihat senyum Bima dalam beberapa minggu belakangan, namun tak bisa mengingat Sasuun. "Di mana Siti?" tanyanya. "Nyonya pergi makan malam dengan teman-temannya. Katanya akan pulang. Jadi saya menemani Bima. Dia sudah makan malam, mandi latih. Lalu saya membersihkan ruang tamu karena dia menumpahkan jus. Dia ingin membantu saya membereskan." Rizky menatap sekeliling baru menyadari betapa rumahnya begitu rapi. Furnitur berkilau. Tak ada, bahkan bunga tampak lebih segar. "Ayo, bolehkah saya bertanya pribadi?" "Tentu, Tuan." "Kenapa kamu bekerja sebagai pembantu rumah tangga?" Pertanyaan itu mengejutkannya. "Bagaimana maksudnya, Tuan?" "Kamu jelas pengetahuan tentang fisioterapi. Kamu pandai dengan anak-anak. Kamu penuh dedikasi. Mengapa tidak bekerja di bidang kesehatan?" Ayu tersenyum sedih. "Karena saya tidak punya ijazah, Tuan. Semua yang saya tahu, saya pelajari saat merawat adik saya dan itu secara resmi tidak berarti apa-apa." "Tapi ayah, sekarang Bima," kata bocah itu sambil menatap Ayu dan Ayu membalas dengan senyum penyemangat serta isyarat bahwa semuanya baik-baik saja. "Maka Bima
dengan pincang menggunakan kruknya pergi. Namun sebelum menghilang di kok, ia berteriak, "Ya, Tante Ayu, yang terbaik di dunia." Siski dan Ayu tertinggal sendirian di ruang tamu sang pengusaha melangkah mendekat dan untuk pertama kali memperhatikan bercakap, basah di lutut celana biru Ayu serta tangan yang memerah karena terus-menerus mengelap lantai. "Sudah lama begini?" tanyanya. "Pak, latihan sudah berapa lama Ibu latihan dengan Bima?" Ayu ragu. Sebelum menjawab, "Sejak saya mulai kerja di sini sekitar bulan, tapi saya bersumpah saya tidak pernah lalai dengan tugas rumah. Saya melakukan latihan saat istirahat makan siang atau setelah semua pekerjaan selesai." "Kamu tidak dibayar tambahan untuk itu?" ujar Rizky. "Tidak, Pak. Saya tidak meminta apapun. Saya senang menemani Bima. Dia anak yang istimewa." "Istimewa?" ulang Rizky. Dalam arti apa? Ayu tampak terkejut. "Bagaimana maksudnya, Pak? Anda yang bilang dia istimewa. Dalam arti apa?" Untuk pertama kali sejak Rizky datang, Ayu tersenyum. Dia gigih. "Pak, meski latihan menyakitkan dan kadang membuatnya ingin menangis, dia tidak menyerah dan hatinya sangat besar. Dia selalu bertanya, apakah saya lelah? Apakah saya sedih?" Dia anak yang penuh kasih. Dada Rizky terasa sesak. Ia berusaha mengingat kapan terakhir ia memperhatikan kualitas-kualitas itu pada anaknya. "Lalu, dari mana kamu tahu latihan-latihan itu?" lanjutnya Ayu. Menunduk. "Saya punya pengalaman, Pak." "Pengalaman apa?" Hening sejenak tanpa Ayu bergumul memilih kata. "Adik saya Joko lahir dengan masalah pada kakinya. Sepanjang masa kecil saya selalu mendampinginya ke fisioterapi. Saya belajar gerakan-gerakan latihan, membantu dia berjalan. Jadi ketika saya melihat Bima, saya tidak bisa hanya dia melihatnya sedih." Ulang Rizek. "Dengan segala hormat, Bima sering kesepian. Buiti sibuk dengan Teman-temannya. dan Anda banyak bekerja. Jadi saya pikir mungkin Anda bisa membantu." Kata Rizky menyelesaikan kalimat itu untuknya. "Tapi jika Anda tidak ingin saya melakukannya, saya akan berhenti segera. Saya hanya ingin." Ayu tanya Rizky dan Ayu menatapnya, kini dengan ketegasan di mata saya. "Ingin dia lebih sering tersenyum, Pak. Anak harus tersenyum setiap hari." Rizky terdiam, mencoba mengingat kapan terakhir kali melihat senyum Bima dalam beberapa minggu terakhir. Namun tak teringat satu pun. "Di mana, Siti?" tanyanya. "Nyonya makan malam dengan teman-temannya, katanya akan pulang larut. Jadi saya menemani Bima, dia sudah makan mandi. Kami latihan. Lalu saya membersihkan ruang tamu karena dia menumpahkan jus. Dia ingin bantu bereskan." Riz mengamati rumahnya untuk pertama kali dengan mata yang terbuka. Berkilau, tak ada debu. Bunga tampak segar. "Ayo, boleh saya tanya sesuatu yang pribadi?" "Tentu, Pak," jawabnya. "Mengapa Anda bekerja sebagai pembantu rumah tangga padahal jelas memiliki pengetahuan fisioterapi Anda? Pandai dengan anak-anak dan sangat berdedikasi. Mengapa tidak bekerja di bidang kesehatan?" Ayu tersenyum sedih. "Karena saya tidak punya ijazah, Pak. Semua yang saya tahu saya pelajari merawat adik saya. Secara resmi itu tak berarti apa-apa. Saya harus bekerja untuk menghidupi keluarga saya, keluarga ibu saya dan adik saya Joko. Dia sekarang sialah tahun belajar pagi lalu bekerja di toko kecil siang hari. Ibu saya bersih-bersih kantor malam hari. Kami bertahan seadanya. Bagaimana lagi?" Suaranya penuh lelah dan Rizky merasakan campuran kekaguman dan malu melihat
Perempuan 20 tahun ini bekerja keras, menanggung keluarga, namun tetap menyisihkan waktu serta tenaga untuk merawat putranya dengan cinta dan ketulusan. Ayah, kau ajari aku bagaimana mata Bima bisa bersinar seperti itu. Sungguh-sungguh. Maka ayah harus bermain denganku, mendengarkan ceritaku, dan ikut melihat latihanku dengan tante. Ayo. Rizky tersenyum merasakan emosi yang sudah lama hilang. Setuju besok. Pagi aku ingin melihat latihan itu. Benarkah? Bima melonjak girang hampir kehilangan seimbangan. Dengar tidak? Ayah akan datang melihat latihan kita. Ayu tersenyum, namun Rizky menangkap kegelisahan di matanya. Tapi Tuan, biasanya Anda tidak ada di rumah. Pagi-pagi? Besok aku akan ada. Jawab Rizky tegas. Sebenarnya aku harus meninjau kembali prioritas hidupku. Bima memeluk ayahnya masih bersandar pada kruk. Ayah, sekarang aku punya dua sahabat. Kau dan Tante Ayu. Rizky memeluk putranya dengan cinta. Begitu kuat hingga nyaris mencekiknya. Bagaimana ia bisa membiarkan anak luar biasa ini luput dari hidupnya? Sekarang, tidur ya, juara. Besok hari istimewa. Ketika Bima naik ke atas, Rizky menoleh pada Ayu. Terima kasih. Ucapnya singkat. Untuk apa, Pak? Untuk merawat anakku. Ketika aku sendiri tidak tahu bagaimana melakukannya. Ayu tersenyum malu. Dia anak istimewa, Pak. Siapapun akan jatuh cinta padanya. Tapi tidak semua orang akan memberikan waktu luang mereka. Tidak semua orang punya kesabaran dan pengetahuan yang saya miliki. Pak Rizky, boleh saya tanya, benarkah besok pagi Anda akan di sini? Rizky terdiam. Iya. Punya 3 rapat dijadwalkan sebelum pukul seru Siro. Konferensi video dengan investor Amerika pukul 0. Harus selesai sebelum tengah hari. Ya, aku akan di sini. Katanya, mengejutkan dirinya sendiri. Malam itu ia naik ke kamarnya masih memikirkan percakapan tadi. Siti belum juga pulang. Ia memanfaatkan waktu untuk mengintip kamar Bima. Bocah itu sudah terlelap, kruknya rapi disandarkan di meja samping ranjang. Siap untuk esok. Rizky duduk di tepi ranjang menatap putranya yang tidur. Kapan anak ini tumbuh begitu besar? Ia bahkan tidak menyadarinya. Kapan Bima menjadi begitu berani dan teguh? Ia pun mengambil ponsel membatalkan 3 rapat paginya dan mengirim pesan memindahkan konferensi video. Untuk pertama kali dalam karirnya, Rizky menempatkan keluarga di atas segalanya. Ketika Siti pulang sekitar pukul 11 malam, Rizky menunggunya di ruang tamu. Kamu hari ini pulang lebih cepat, katanya sambil melepas sepatu. Ada apa, Siti? Kita perlu bicara tentang apa? Ia duduk di sofa di samping suaminya. Bima, tentang keluarga kita, tentang apa yang terjadi di rumah ini. Siti menghela napas. Kalau ini lagi tentang dokter. Untuk Bima, aku sudah bilang ini bukan. Ini tentang Ayu, tentang pembantu rumah. Kenapa dengan dia? Kamu tahu dia setiap hari melakukan latihan fisioterapi dengan Bima. Siti mengalihkan pandangan. Ia tahu dan kamu tidak bilang padaku. Kenapa? Karena kau pasti akan ribut soal tanggung jawab, risiko, pengadilan, semua yang selalu kau takutkan. Siti, dia membuat anak kita bisa berjalan lebih baik. Aku tahu. Itu, Rizky, sahutnya dengan nada meninggi. Kau pikir aku buta? Kau pikir aku tidak lihat Bima lebih bahagia? Kau pikir aku tidak sadar dia maju lalu? Kenapa kau tidak bilang padaku sih? Berdiri dan berjalan mondar-mandir. Karena kau tidak pernah ada di rumah, Riz. Dan ketika kau ada, yang kau tanyakan hanya apakah Bima minum obatnya, ikut fisioterapi, mengerjakan PR.
Kau tidak pernah tanya apakah dia tertawa hari ini. Apakah dia bermain? Apakah dia bahagia? Rizky terdiam, menyerap kata-kata istrinya. Dan Ayu. Lanjut Siti C. Ayu membuat Bima tersenyum. Dia memberi keyakinan bahwa dia bisa melakukan segalanya. Itu sebabnya aku membiarkannya terus karena anakku membutuhkan itu. Kenapa kau tidak pernah bilang padaku bahwa kau merasa begitu? Tanya Rizky. Si berhenti lalu menatap suaminya. Kapan terakhir kita bicara tentang sesuatu selain pekerjaan atau dokter untuk Bima? Rizky mencoba mengingat tapi gagal. Aku tidak ingat. Aku juga. Dan tahu kenapa? Karena kau tidak ada. Mungkin tubuhmu di rumah, tapi pikiranmu selalu di kantor, di ponsel, di komputer. Aku membesarkan Bima sendirian dan sekarang Ayu yang membantuku melakukannya. Dada Rizky terasa penuh rasa bersalah. Aku tidak tahu kau merasa begitu karena kau tidak pernah bertanya. Mereka duduk beberapa menit dalam diam. Rizky merenungi semua yang terjadi hari itu. Pertama, pengakuan tentang Ayu dan Bima, lalu kenyataan kelalaiannya sebagai ayah dan suami. Siti, aku ingin mengubah ini. Mengubah apa? Segalanya. Aku ingin hadir dalam hidup Bima. Dalam hidupmu. Aku ingin kita jadi keluarga sungguhan. Siti menatapnya ragu. Kau sudah bilang itu dulu. Ingat saat Bima lahir, saat dia didiagnosis. Kau selalu janji akan berubah. Tapi pekerjaan selalu nomor satu. Kali ini berbeda. Kenapa? Karena hari ini aku pertama kali benar-benar melihat anakku. Aku sadar, kalau aku tidak melakukan apapun, sekarang, aku akan kehilangan tahun-tahun terpenting dalam hidupnya. Si menghela napas. Aku ingin percaya padamu, tapi aku butuh tindakan bukan kata-kata. Maka, besok pagi ikutlah lihat sendiri latihan yang dilakukan Ayu bersama Bima. Kau sudah batalkan rapatmu? Sudah. Mata Siti terbelalak. Dalam 5 tahun pernikahan, ia belum pernah melihat Rizky membatalkan rapat demi keluarga. Mungkin kali ini memang berbeda, gumamnya. Akan berbeda. Aku janji. Keesokan paginya, Rizky bangun pukul santan, mandi, mengenakan pakaian santai yang jarang ia pakai di hari kerja, lalu turun ke dapur. Ayu sudah ada di sana menyiapkan sarapan. Selamat pagi, Ayu. Sapanya membuat gadis itu terkejut. Selamat pagi, Bu Tuan Rizky. Anda bangun awal. Ya. Di mana Bima? Masih tidur, Pak. Biasanya bangun pukul 01 dan latihan. Kalian kapan dilakukan? Setelah sarapan, jam menunjukkan pukul. Boleh aku membantu? Ayu memandangnya heran. Membantu sarapan? Pak, boleh aku bantu memasak? Tentu, Pak. Setiap Senin Bima suka martabak manis. Martabak manis? Aku tidak tahu. Ayu tersenyum. Dia bilang butuh energi tambahan untuk memulai minggu dengan latihan. Rizky memperhatikan bagaimana Ayu menyiapkan adonan dengan penuh perhatian, bukan sekadar memasak, tapi melakukan sesuatu yang istimewa untuk Bima. Ayu, boleh aku tanya? Tentu, Pak. Kenapa kamu begitu peduli pada Bima? Ayu berhenti mengaduk adonan. Tuan Rizky, waktu kecil saya melihat adik saya Joko ditolak anak-anak lain karena kakinya bermasalah. Melihat kesedihan di matanya saat ingin bermain tapi tidak bisa mengejar yang lain. Ketika saya melihat Bima, saya melihat tatapan yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan untuk adikmu? Saya jadi sahabat terbaiknya. Saya ciptakan permainan di mana dia bisa ikut. Saya dorong dia mencoba hal baru. Saya rayakan setiap kemenangan kecilnya, seolah itu pencapaian terbesar di dunia. Dan itu berhasil. Senyum Ayu mengembang.
dengan kebanggaan berhasil. Sekarang, Joko sekolah di SMA kelas 2 bekerja, membantu keluarga dan jadi salah satu orang paling gigih yang saya kenal. Dia masih punya keterbatasan, tapi tak pernah membiarkannya menghentikan hidupnya. Dan kamu ingin hal yang sama, Bima? Saya ingin dia bahagia, Pak. Rizky. Ingin dia percaya bahwa dia bisa meraih segalanya. Karena dengan keluarga yang punya banyak keistimewaan seperti miliknya, dengan cinta dan dukungan yang bisa kalian berikan, dia bisa melangkah jauh lebih jauh daripada yang pernah diimpikan. Adikku, kata Ayu. Dan lagi-lagi Rizky merasakan campuran kagum dan malu. Sebab memang benar Bima memiliki semua keuntungan di dunia, namun tetap sedih dan kesepian karena tidak mendapatkan hal terpenting, perhatian dan kasih sayang orang tuanya. Saat itu Bima muncul di dapur masih dengan pikruknya. Ayah, kau tidak pergi kerja? Serunya. Terkejut, selamat pagi juara. Hari ini, aku tetap di sini untuk melihat latihanmu. Ingat, senyum lebar mereka di wajah Bima. Benarkah? Kau akan lihat betapa kuatnya aku. Tentu. Tapi, sarapan dulu. Tante Ayu sudah menyiapkan martabak manis spesial untukmu. Saat sarapan, Rizky memperhatikan bagaimana Bima dan Ayu bercakap seperti sahabat lama. Tertawa bersama, merencanakan latihan hari itu. Wajah Bima bersinar penuh kebahagiaan. Tanpa henti ia bercerita apa saja yang ingin ditunjukkan pada ayahnya. Ayah, tahu aku sudah bisa naik 3 anak tangga tanpa kruk. 3 anak tangga itu luar biasa. Dan aku bisa stretching seperti orang dewasa. Stretching bagaimana? Tante Ayu yang ajari. Katanya penting memanaskan otot sebelum latihan. Rizky menatap Ayu penuh kekaguman. Dia benar-benar tahu apa yang dilakukannya. Tepat pukul bola, mereka keluar ke halaman rumah Siti, juga turun mengintip dari jendela dapur. Rizky sadar istrinya penasaran bagaimana ia akan bereaksi pada latihan itu. Baiklah, Bima, mari kita mulai dengan stretching, kata Ayu sambil membentangkan matras di atas rumput. Ayah duduk di samping, lihat ini. Rizky pun duduk di atas rumput. Sesuatu yang sudah lama tak dilakukannya. Bima berbaring di atas matras lalu mulai stretching dengan ketepatan dan keseriusan yang mengejutkan ayahnya. Sangat bagus, Bima. Sekarang, kita coba. Ayu membantu anak itu berdiri lalu menaruh kruk di sampingnya. Ingat apa yang kita latih. Coba berdiri. Tanpa kruk, 30 detik. Kalau berhasil, besok kita coba parli sama. Boleh? Jangan terburu-buru. Duty detik saja sudah. Hebat. Bima melepaskan kruk dan berdiri sendiri. Rizky menahan napas. Tubuh kecilnya bergetar menahan keseimbangan. 15 detik. Hitung Ayu. Ayah, lihat. Aku bisa. Seru Bima tanpa mengalihkan. Aku lihat. Nak. Biasa. Willy, detik hampir berhasil. Ujar Ayu. Lihat ayah. Teriak Bima. Saat itu, ia kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh. Tapi Ayu sigap menangkapnya. Aku berhasil. Shh. Wajahnya bersinar bangga. Rizky terharu lalu memeluk putranya. Bima, itu fantastis. Aku sangat bangga padamu. Sekarang ayah. Mengerti kenapa aku suka latihan dengan Tante Ayu? Aku sangat mengerti. Mereka melanjutkan latihan setengah jam lagi, berjalan dengan kruk, memperkuat kaki, hingga latihan keseimbangan. Rizky terpesona oleh pengetahuan dan kesabaran tanpa batas Ayu. Ketika selesai, Bima kelelahan, namun bahagia. Tante Ayu, besok aku akan coba detik tanpa kruk. Tapi sekarang mandi dulu lalu bersiap untuk kelas daring. Ayah, besok kau juga di sini. Rizky menatap Ayu lalu anaknya. Aku akan ada.
Bahkan kupikir, bagaimana kalau aku tetap di sini setiap pagi untuk melihat latihanmu Bima? Memeluk ayahnya erat hingga hampir menjatuhkannya. Benarkah? Setiap hari. Setiap hari. Pendengar yang baik hati. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa tekan suka dan yang paling penting, berlanggananlah ke kanal ini. Karena itu, sangat membantu kami yang baru saja mulai. Mari kita lanjutkan. Pada yang sama ketika Bima sedang mengikuti kelas daring, Rizky memanggil Ayu ke ruang kerja untuk berbicara. Ayu, aku ingin memberimu sebuah tawaran. Tawaran apa, Mas? Aku ingin kamu menjadi pendamping terapi. Mata Ayu langsung membesar. Mas, tapi kan Mas sendiri punya pengetahuan tentang fisioterapi. Kamu punya ikatan khusus dengan anakku, dan dia sepenuhnya percaya padamu. Aku ingin ini menjadi formal, tapi Mas tidak punya ijazah. Itu bisa kita atur. Kamu mau belajar jadi fisioterapis? Ayu terdiam lama. Mas Rizky, itu akan jadi mimpi. Tapi, aku tidak punya. Kalau aku yang membiayai kuliahnya, kamu mau? Aku akan bayar biaya kuliah, buku, transportasi, dan kamu tetap dapat gaji. Bahkan aku akan menambah gajimu karena akan ada tanggung jawab baru. Ayu pun menangis. Mas Rizky, aku tidak tahu harus bilang apa. Bima butuh kamu, dan kamu layak dapat kesempatan belajar hal yang kamu cintai. Tapi bagaimana dengan Pekerjaan rumah? tugas lainnya? Kita akan mempekerjakan orang lain untuk urusan rumah. Fokusmu hanya Bima. Ayu tak bisa berhenti menangis. Kenapa, Mas? Melakukan. Karena tadi malam aku sadar hampir kehilangan kesempatan mengenal anakku sendiri. Dan pagi ini, aku lihat kamu memberinya sesuatu yang aku gagal berikan. Harapan dan keyakinan. Aku ingin kamu terus melakukannya, tapi secara resmi dan diakui. Kalau aku tidak lulus ujian, kamu pasti bisa. Aku yakin. Ayu mengusap air mata dan menatap Rizky dengan tekad. Kalau begitu aku setuju, Mas Rizky. Aku akan belajar keras dan melakukan yang terbaik untuk Bima. Aku tahu kamu bisa. Hari-hari berikutnya hidup di rumah besar berubah total. Rizky mulai stres. Berangkat kerja lebih siang demi ikut latihan pagi Bima. Dia membatalkan banyak pertemuan supaya bisa hadir di momen penting anaknya. Bima bersinar bahagia di sisi ayahnya. Kemajuan latihannya makin cepat berkat perhatian yang ia terima. Seminggu kemudian ia berhasil berdiri 1 menit penuh tanpa kruk. 2 minggu kemudian ia bisa melangkah 5 kali tanpa penopang Siti. Menyaksikan perubahan ini dengan bahagia. Bercampur waspada. Ia senang melihat suaminya lebih hadir, tapi Sita sedikit takut. Kalau semua ini hanya sementara. Suatu pagi saat latihan, Bima melakukan hal yang tak disangka siapapun. Ia melepaskan kruknya dan berjalan-jalan langkah menuju ayahnya. Ayah, aku jalan, aku jalan sendiri. Teriak Bima, sambil berlari kecil ke pelukan Rizky. Rizky menangis haru. Kamu bisa nak, kamu benar-benar bisa. Ayu juga menangis. Bangga pada kemajuan Bima. Tante lihat, aku jalan. Aku lihat pejuang kecilku. Kamu luar biasa. Siti berlari keluar rumah setelah mendengar teriakan dan tiba tepat waktu untuk melihat Bima melangkah lagi tanpa penopang. Ya Allah, Bima. Ia menangis memeluk anaknya. Malam itu setelah Bima tertidur, Rizky dan Siti berbicara tentang perubahan Mas Rizky. Aku harus jujur, kata Siti. Aku sempat berpikir untuk bercerai. Aku merasa sangat sendiri, Mas. Seakan aku membesarkan Bima sendirian, sementara kamu hidup hanya untuk pekerjaan. Aku tak tahan lagi. Tapi sekarang, aku melihat orang yang berbeda. Aku melihat ayah yang selalu kuharapkan dan suami yang dulu kunikahi.
Tapi aku perlu tahu ini akan bertahan. Rizky menggenggam tangan istrinya Siti. Aku hampir kehilangan dua orang terpenting dalam hidupku gara-gara pekerjaan. Itu tidak akan terulang lagi. Tapi bagaimana kamu bisa yakin? Karena aku sadar tak ada yang lebih berharga dibanding melihat anakku berjalan menghampiriku dengan senyuman. Tidak ada bisnis, tidak ada uang yang bisa dibandingkan dengan ini. Beberapa minggu kemudian, Rizky menemukan sesuatu lagi tentang Ayu. Ia pulang lebih awal dan mendapati Ayu sedang menangis di taman rumah. Ada apa? Tidak ada, Mas. Rizky. Semuanya baik-baik saja. Jelas tidak. Apa yang terjadi? Ayu ragu sebelum menjawab. Pagi ini, salah satu teman Bakiti datang ke sini. Dia tidak terlalu ramah padaku. Bagaimana maksudmu? Dia bilang, aku memanfaatkan kebaikanmu, mencoba ikut campur di tempat yang bukan urusanku. Katanya pembantu harus tahu tempatnya. Dalam hati Rizky mulai naik amarah. Siapa? Tidak penting, Mas. Siap. Itu Mbak Ratna, temannya Mbak Siti. Rizky mengenal Ratna dan penuh prasangka yang selalu ingin menonjolkan status sosialnya. Apalagi yang dia katakan. Dia bilang, aku membuat segalanya kacau bahwa Bima bukan anakku dan aku harus berhenti bersikap seakan-akan aku ibunya. Katanya orang sepertiku harus tahu tempatnya. Ayo, kamu tahu itu tidak benar kan? Aku tahu, Mas. Tapi tetap saja sakit mendengarnya. Dan yang paling buruk, Bima ada di situ. Dan mendengar semuanya. Dia sangat sedih. Dan membelaku. Situasinya jadi canggung. Bima membelamu. Iya, dia bilang aku orang terbaik di dunia. Dan dia menegur Mbak Ratna karena bersikap jahat padaku. Dia sampai sangat emosi. Meski Mas Risat senyum. Dia benar. Aku akan urus hal ini, Mas Rizky, tolong jangan diperbesar. Aku tidak ingin ada masalah antara Mbak Siti dan teman-temannya. Ayo, kamu tidak membuat masalah. Masalahnya ada pada orang yang tidak tahu sopan santun dan merasa lebih tinggi dari orang lain. Malam itu, Rizky bicara dengan Siti tentang insiden tersebut. Siti, apakah Ratna datang hari ini? Iya, memangnya kenapa dia tidak sopan terhadap Ayu? Bagaimana maksudmu? Rizky menceritakan semuanya. Wajah Siti langsung tampak marah. Aku tidak tahu. Kalau aku tahu sudah kusisir dia saat itu juga. Bima mendengar semuanya dan sangat sedih. Ya Allah, kasihan Bima, dia sangat sayang sama Ayu. Aku tidak mau lagi melihat orang seperti itu di rumah kita. Kalau teman-temanmu tidak bisa menghormati karyawan kita, mereka tidak pantas jadi tamu di sini. Aku sepenuhnya setuju. Besok aku akan bicara dengan Ratna dan membuatnya mengerti kalau sikap seperti itu tidak bisa diterima. Keesokan harinya, hal tak terduga terjadi. Rizky sedang di kantor ketika mendapat telepon dari kenalan lamanya, Hendra, pemilik perusahaan pesaing. Rizky, Aku dengar kamu mempekerjakan seorang asisten rumah tangga yang luar biasa. Untuk apa kamu ingin tahu itu, Hendra? Ratna bilang padaku kalau dia sangat pandai bergaul dengan anak-anak istimewa. Kebetulan, cucuku menderita cerebral palsy dan kami sedang mencari seseorang yang berpengalaman merawatnya. Ingin memberikan tawaran untuknya. Hati Rizky. Tawaran apa? Gaji lebih tinggi dari yang kamu bayar. Lebih banyak fasilitas. Mobil pribadi. Asuransi kesehatan penuh untuknya dan bagaimana Rizky? Ayu tidak untuk dijual. Ayolah Rizky, berpikirlah si logis. Semua orang punya harga. Dia hanya asisten rumah tangga. Buatku, dia bisa jadi pendamping terapi resmi. Dia sudah jadi pendamping terapi resmi kami. Oh,
Ratna tidak menyebutkan itu. Bagaimanapun tawaranku tetap berlaku. Kamu bisa kasih nomor teleponnya? Tidak, Hendra. Jawabannya tidak. Ayo, bagian dari keluarga kami. Kalau kau berubah pikiran, hubungi aku. Rizky menutup telepon dengan perasaan was-was. Dia tahu Hendra bukan tipe orang yang mudah menyerah dan juga sadar bahwa tawaran itu memang sangat menggiurkan. Bagi seseorang dengan kondisi keuangan seperti Ayu, ia memutuskan untuk tidak memberitahu tentang telepon itu, tapi di hari-hari berikutnya ia tetap waspada. Kekhawatiran Rizky terbukti benar ketika hari kemudian Ayu meminta bicara dengannya. Mas Rizky, aku mendapat tawaran pekerjaan. Jantung Rizky berdegup lebih cepat. Tawaran apa? Menjadi pendamping terapi di keluarga. Hendra, mereka menawarkan ya, mereka menawarkan jauh lebih besar daripada yang ku dapat di sini. Kamu mau menerimanya? Ayu terdiam lama. Mas Rizky, aku tidak tahu harus bagaimana. Uang itu bisa mengubah hidup keluargaku. Ibuku bisa berhenti kerja malam. Adikku, Joko bisa fokus penuh belajar. Tapi, aku tidak bisa membayangkan meninggalkan Bima. Dia sudah jadi sangat penting. Bagiku dan kalian juga sangat penting. Baginya. Aku tahu dan itulah yang membuatmu ragu. Kamu punya kewajiban. Tapi juga tanggung jawab untuk Bima. Rizky berpikir matang sebelum menjawab, Ayu. Aku tidak akan memaksamu. Tapi boleh aku bertanya? Tentu. Kamu bahagia bekerja di sini? Sangat bahagia. Kamu merasa punya peluang berkembang dengan kursus fisioterapi yang sedang kubiayai. Iya. Kalau begitu bagaimana reaksi Bima kalau Ayu menarik napas panjang? Dia akan hancur. Kemarin saja dia bercerita tentang rencana kita kalau dia sudah bisa berlari tanpa kruk. Kalau begitu, apa yang sebenarnya jadi? Keraguanmu. Mas, keluargaku sangat membutuhkannya. Rizky mengangguk. Aku mengerti berapa yang mereka tawarkan. Ayu menyebut jumlah dan Rizky kaget. Itu angka yang sangat besar. Ayu, boleh aku buat tawaran? Tandingan. Maksudnya aku akan samakan gaji yang mereka berikan. Semua fasilitas yang sudah ada, kursus fisioterapi, rencana kesehatan, dan aku. Tambahkan asuransi kesehatan untuk ibumu. Dan Joko juga. Mata Ayu melebar. Mas Rizky, tidak perlu sejauh itu. Perlu. Bima butuh kamu dan kamu layak dihargai atas pekerjaan luar biasa yang kamu. Tapi itu terlalu banyak uang. Ayu, kamu menyelamatkan pernikahanku dan membantuku kembali dekat dengan anakku. Berapa nilai semua itu? Ayu pun menangis. Mas Rizky, aku tidak tahu harus bilang apa. Bilanglah, kamu akan tetap di sini. Aku akan tetap di sini. Tentu saja aku akan tetap di sini, Sari. Itu sore, Bima sedang main di taman. Ketika melihat Ayu membereskan barang, ia langsung berlari kecil. Menghampiri dengan cemas. Tante, kamu mau pergi? Tidak, nak. Aku akan tetap di sini bersamamu selamanya untuk waktu yang sangat lama. Bima memeluk Ayu. Irat. Syukurlah karena aku harus banyak belajar darimu dan kalau aku bisa berlari, aku akan berlari ke arahmu setiap hari dan aku akan selalu menunggumu, pejuangku. Beberapa minggu kemudian terjadi hal yang tak disangka. Saat latihan pagi, Bima berhasil melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia berlari tidak jauh, hanya beberapa meter. Tapi langkah berurutan itu lebih cepat dari sekadar berjalan. Ayah, tante, aku berlari. Teriak Bima penuh sukacita. Rizky dan Ayu segera menghampirinya dengan mata berkaca. Bima, itu luar biasa, kata Rizky sambil memeluk anaknya. Pejuangku sudah jadi atlet.
Ujar Ayu ikut memeluknya. Sekarang aku bisa main dengan anak-anak lain sama seperti mereka. Tentu. Nah, kamu bisa melakukan apa saja yang kamu mau. Malam itu, Rizky merenungi semua yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Ia hampir kehilangan keluarganya karena pekerjaan. Tapi, kesetiaan seorang pengasuh justru menyelamatkan bukan hanya anaknya, melainkan seluruh keluarganya. Pendengar yang baik hati, kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa tekan suka dan terutama berlangganan ke kanal ini. Itu sangat membantu kami yang baru memulai. Mari kita lanjutkan. Beberapa bulan kemudian, tibalah hari wisuda Bima di taman. Kanak-kanak, itu adalah acara istimewa, di mana anak-anak menunjukkan kemampuan dan bakat mereka. Rizky membatalkan semua urusan agar bisa hadir. Ayah benar-benar bisa datangkan pagi itu. Tentu saja, Nak, aku tidak akan melewatkannya dan Tante Ayu juga akan ada di sana. Kita tim pendukung resmimu di sekolah. Bima tampak gugup. Ia menyiapkan penampilan khusus ingin menunjukkan bagaimana ia bisa mengatasi kesulitan geraknya. Tante Ayu, bagaimana kalau aku jatuh di depan semua orang? Nak, kamu sudah sering jatuh waktu latihan dan selalu bangkit lagi. Kalau jatuh hari ini pun, kamu akan bangun. Tapi aku yakin kamu tidak akan jatuh. Kenapa Tante begitu yakin? Karena kamu anak paling tekun yang pernah Tante kenal dan kamu sudah berlatih keras untuk momen ini. Saat giliran Bima tampil, ia melangkah ke tengah panggung. Tanpa kru, penonton terdiam sadar bahwa ini sesuatu yang istimewa. Namaku Bima Mendonça, ucapnya lantang. Dulu, waktu kecil aku tidak bisa berjalan normal. Aku butuh kruk dan takut mencoba. Rizky dan Si duduk di kursi penonton dengan mata berkaca-kaca. Sementara Ayu di samping mereka Tapi kemudian aku bertemu seseorang yang sangat istimewa. Tante Ayu mengajariku bahwa kalau berlatih dan tidak menyerah, aku bisa mencapai apa saja. Dia mengajarkanku jadi kuat, berani, dan percaya diri. Melakukan hal yang mengejutkan semua orang. Ia berlari dari ujung panggung ke ujung lain tanpa tersandung. Tanpa ragu, Dengan keseimbangan sempurna. Aku ingin mendedikasikan lari ini untuk 3 orang, katanya terengah tapi tersenyum. Untuk ayahku yang belajar menjadi sahabatku, untuk ibuku yang selalu menjagaku, dan untuk Tante Ayu yang menunjukkan bahwa aku bisa terbang kalau aku mau. AA pun meledak dengan tepuk tangan. Rizky, Siti, dan Ayu menangis haru. Dan sekarang lanjut. Bima ingin menunjukkan sesuatu yang kupelajari. Tante Ayu, kok ayo ke sini. Ayu terkejut tapi maju ke panggung ini. Ayu, kata Bima pada penonton. Dia orang terpenting dalam hidupku. Setelah orang tuaku. Dia percaya padaku saat aku sendiri tidak percaya pada diriku. Dan aku ingin semua tahu dia guru terbaik di dunia. Bima memeluk Ayu di panggung dan seluruh ruangan berdiri memberi tepuk tangan panjang. Rizky dan Siti ikut naik ke panggung memeluk mereka. Ayah, kata Bima masih di panggung. Bolehkah bilang sesuatu pada semua orang? Apa itu, Nak? Bahwa Tante Ayu bukan lagi pembantu kita. Dia keluarga kita. Rizky mengambil mikrofon. Katanya dengan suara bergetar. Ayu bukan hanya karyawan, dia bagian dari keluarga kami. Dia menyelamatkan anakku, menyelamatkan pernikahanku dan mengajariku apa arti sesungguhnya dari hidup. Muruh tepuk tangan sementara Ayu menangis bahagia. Setelah acara usai, banyak orang tua mendatangi Rizky dan Siti untuk memberi selamat dan berkenalan dengan Ayu. Banyak orang tua anak berkebutuhan khusus ingin tahu metode yang ia gunakan. Kalian sebaiknya memikirkan untuk membuka pusat terapi
Saran seorang ibu. Ada banyak anak yang bisa terbantu lewat kerja Ayu. Rizky menatap Ayu yang tampak bersemangat menjelaskan latihan dan teknik motivasi pada para ibu lain. Kamu tahu Siti, ucapnya pada istrinya. Mungkin itu ide yang bagus. Maksudmu, pusat terapi khusus anak. Dengan Ayu sebagai koordinator setelah ia mendapat ijazah. Apakah kamu mau ikut berinvestasi untuk ini? Tanya Siti. Iya. Dan tahu kenapa? Karena aku sudah lihat sendiri bagaimana kerja Ayu bisa mengubah hidup seorang anak dan seluruh keluarga. Malam itu di rumah, Rizky mengajak Ayu bicara. Ayu, boleh aku ajukan pertanyaan gila? Tentu Mas. Kamu pernah ingin punya pusat terapi milikmu sendiri? Ayu tertawa kecil. Mas. Rizky, itu mimpi terlalu besar untuk orang sepertiku. Kenapa kamu bilang begitu? Karena membuka pusat terapi butuh banyak uang, ilmu, pengalaman. Sementara aku masih kuliah. Kalau aku bilang aku siap berinvestasi dalam mimpimu, senyum Ayu pun hilang. Ia menatap serius. Maksud Mas, bagaimana? Aku berpikir membuka pusat terapi khusus anak-anak berkebutuhan khusus, tempat di mana setiap anak mendapat perhatian dan kasih sayang seperti yang kamu berikan ke Bima. Dan aku ingin kamu jadi direktur terapi. Serius Mas? Sangat serius. Tentu kamu harus selesaikan kuliah. Mungkin ambil beberapa spesialisasi. Tapi proyek ini bisa kita kembangkan perlahan dan Bima tetap prioritasmu. Malah dia bisa jadi semacam duta pusat, menunjukkan pada anak-anak lain bahwa kesulitan bisa diatasi. Ayu terdiam lama. Mas Rizky, kalau ini betul terjadi, itu akan jadi mimpi terbesarku yang jadi kenyataan. Kalau begitu kita wujudkan bersama. Tahun kemudian, pusat terapi anak harapan resmi dibuka. Gedungnya modern, cerah, dengan peralatan terbaru dan tim spesialis penuh dedikasi. Ayu yang sudah lulus sebagai fisioterapis dengan spesialisasi pediatri menjadi direktur terapi Bima. Kini berusia 10 tahun dan sudah bisa berlari normal, hadir sebagai tamu kehormatan. Ia menjadi simbol pusat tersebut, menginspirasi anak-anak lain dengan kisah perjuangannya. Tante, Ayu! Seru Bima sambil berlari ke arahnya di hari peresmian. Tante berhasil. Tante punya tempat sendiri untuk membantu anak-anak. Iya, pejuangku, dan tahu siapa yang menginspirasiku untuk tidak pernah menyerah. Siapa seorang anak pemberani yang mengajariku bahwa kalau kita percaya dan berusaha keras, mimpi bisa jadi nyata. Rizky memperhatikan adegan itu dengan bangga. Perusahaannya kini punya fokus baru. Selain bisnis utama, ia membentuk divisi tanggung jawab sosial yang mendukung proyek seperti pusat terapi itu. Rizky, ujar si mendekat. Ada hal yang kamu sesali. Aku menyesal karena begitu lama tidak sadar apa yang benar-benar penting. Tapi aku tidak menyesal sedikit pun atas apa yang kita lakukan setelah aku belajar. Dan apa pelajarannya? Bahwa kadang orang-orang terpenting dalam hidup datang tanpa diduga dan cinta serta kesetiaan lebih berharga daripada uang. Bima berlari menghampiri tuanya. Wajahnya berseri-seri. Ayah, Ibu, kalian lihat berapa banyak anak datang hari ini. Tante Ayu bilang, dia akan membantu semuanya jadi sekuat kami lihat nak, dan tahu apa bagian terbaik dari semua ini. Apa? Semuanya dimulai karena ada seorang istimewa yang percaya padamu tepat saat kamu paling membutuhkannya. Bima tersenyum lalu menatap Ayu yang sedang sibuk berbicara dengan orang tua. Anak-anak lain. Ayah, boleh aku cerita rahasia? Tentu. Aku selalu tahu Tante Ayu istimewa. Dari hari pertama aku merasa dia akan mengubah hidup kita. Dan bagaimana kamu bisa tahu? Karena dia melihatku seakan aku normal, bukan cacat. Dia menatapku seakan aku bisa meraih apa saja.
Rizky tersenyum sadar bahwa putranya meski masih kecil sudah memahami sesuatu yang baru ia sadari. Sebagai orang dewasa, bahwa nilai sejati manusia bukan pada apa yang ia punya, tapi pada apa yang ia sanggup berikan untuk orang lain. Beberapa bulan setelah pusat terapi dibuka, Riz menerima telepon tak terduga. Itu dari Hendra, pengusaha yang dulu pernah mencoba merekrut Ayu. Rizky, aku perlu bicara denganmu. Tentang apa, Hendra? Terapi yang kalian dirikan. Kucusai. Sudah ikut program di sana selama 3 bulan. Bagaimana hasilnya? Itulah sebabnya aku menelepon. Luar biasa. Rizky. Cucuku mencapai kemajuan yang tidak ia dapatkan selama butuh tahun terapi tradisional. Rizky Ayu memang luar biasa. Bukan hanya dia. Seluruh timnya istimewa. Mereka tidak memberlakukan anak-anak sebagai pasien, tapi sebagai pribadi yang unik. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan cucuku merasa bahagia. Aku senang mendengarnya. Rizky, aku harus meminta maaf padamu. Untuk apa? Untuk mencoba merebut Ayu. Dari dulu. Saat itu, aku hanya melihatnya sebagai karyawan berkompetensi. Aku tidak paham bahwa dia bagian dari keluargamu, bahwa ada ikatan jauh lebih dalam. Sekarang aku sadar dia berada di tempat yang tepat bersama orang-orang yang tepat. Kalau saat itu aku berhasil, mungkin dia tidak akan pernah berkembang seperti sekarang. Jadi, aku ingin berterima kasih karena kamu tidak membiarkan aku melakukan kebodohan itu, dan juga selamat karena kamu melihat potensinya lebih dulu daripada kami semua. Setelah menutup telepon, Rizky termenung. Menarik sekali. Bagaimana jalan hidup berputar kalau waktu itu ia membiarkan Ayu pergi. Banyak hal pasti berbeda. Bima mungkin tidak akan berkembang seperti sekarang. Pernikahannya dengan Si mungkin tidak terselamatkan, dan puluhan anak yang kini berlatih di pusat terapi tidak akan pernah mendapat perhatian serta kasih sayang seperti yang mereka dapatkan. Malam itu saat Bima pulang sekolah, Rizky sudah menunggunya di halaman rumah besar di tempat yang sama di mana semuanya bermula bertahun-tahun lalu. Ayah, kau pulang cepat hari ini. Iya. Nak, aku ingin bicara denganmu. Tentang apa? Tentang hari ketika aku pulang dan melihatmu membantu Ayu mengepel lantai. Bima tersenyum. Aku ingat hari itu. Ayah heran karena belum pernah lihat aku latihan, benar. Dan tahu apa yang kupikirkan saat itu. Apa? Bahwa kamu anak paling berani yang pernah aku kenal. Di tengah semua kesulitanmu, kamu masih berusaha membantu orang yang merawatmu. Tapi itu hal wajar. Membantu Tante Ayu. Dia selalu membantuku. Cepat sekali. Dan saat itulah aku sadar. Siapa dirimu sebenarnya? Kamu bukan hanya anak dengan keterbatasan kamu. Anak yang murah hati, tegas, dan penuh kasih, sayang. Dan aku tahu hari itu mengubah keluarga kita selamanya. Karena hari itu aku belajar benar-benar melihatmu dan belajar menghargai orang seperti Ayu. Bima termenung sebentar. Ayah, boleh aku cerita sesuatu? Tentu. Hari itu juga mengubah hidupku. Kenapa? Karena itu hari pertama ayah menatapku. Seakan aku istimewa dalam arti baik, bukan sedih. Mata Rizky berkaca-kaca. Nak, kamu selalu istimewa dalam arti baik. Aku hanya menyadarinya terlalu terlambat. Yang penting sekarang ayah sudah tahu. Mereka terdiam memandang halaman rumah tempat Bima dulu mengambil langkah pertamanya tanpa kruk. Tempat Ayu menghabiskan berjam-jam mengajar dan mendukung. Tempat keluarga itu menemukan kembali arti kebersamaan. Ayah, ujar Bima memecah keheningan. Menurut ayah, setiap keluarga punya orang seperti Tante Ayu. Maksudmu orang yang datang, lalu mengubah segalanya jadi lebih baik. Yang membantu kita menjadi orang yang... Riz termenung atas
Aku rasa tidak setiap keluarga seberuntung itu memiliki sosok seperti Ayu. Nak, tapi aku percaya. Setiap keluarga punya kesempatan untuk menjadi seperti Ayu bagi orang lain. Maksudnya bagaimana ayah kita bisa menjadi bagi orang lain seperti apa yang Ayu sudah lakukan untuk kita. Kita bisa percaya pada orang lain saat mereka tidak percaya pada diri sendiri. Kita bisa membantu mereka menemukan kemampuan yang mungkin mereka tidak sadari. Bima tersenyum. Itulah yang kita lakukan di pusat terapi, ayah. Tepat sekali. Kita membantu keluarga lain menemukan apa yang kita temukan. Bahwa cinta dan kesetiaan bisa mengalahkan rintangan. Saat itu Ayu pulang dari pusat terapi seperti yang ia lakukan setiap hari. Bima langsung berlari kecil menyambutnya. Tante Ayu, bagaimana harimu di pusat? Luar biasa, pejuangku. Hari ini ada seorang gadis kecil yang berhasil melangkah untuk pertama kalinya. Persis seperti yang dulu kamu lakukan. Dia begitu bahagia wajahnya bersinar dan tahu apa yang dia bilang. Bahwa dia ingin sekuat Bima mendonsa. Bima memerah karena bangga. Dia sungguh berkata begitu. Iya, kamu sudah jadi inspirasi bagi banyak anak. Kamu tahu itu. Rizky memperhatikan interaksi mereka. Menyadari bahwa bahkan setelah hubungan khusus itu tetap sama seperti di hari pertama. Ayo, ucap Rizky. Boleh aku tanya sesuatu? Tentu, Mas. Kamu menyesal tidak tentang keputusanmu bertahan di sini padahal ada kesempatan lain. Ayu menatap Bima. Lalu menoleh ke Rizky dan tersenyum. Mas, Rizky, kalau aku pergi waktu itu, aku akan kehilangan kesempatan melihat anak ini tumbuh jadi pemuda luar biasa. Seperti sekarang. Aku akan kehilangan kesempatan menyaksikan keluarga ini kembali bersatu. Dan aku akan kehilangan kesempatan meraih mimpi yang bahkan dulu aku tidak tahu aku punya. Mimpi apa? Mimpi mengubah hidup banyak anak. Bukan hanya satu mimpi memiliki karir yang ku cinta, bukan sekadar pekerjaan. Mimpi bagian dari keluarga yang menghargai aku. Bukan hanya karena apa yang kulakukan, tapi karena siapa diriku. Bima langsung memeluk Ayu. Tante, tahu nggak apa yang paling indah dari semua ini? Apa nak? Bahwa cerita kita belum selesai baru saja dimulai. Maksudmu? Karena sekarang tante akan membantu banyak anak sama seperti dulu membantu aku dan aku akan ikut membantu. Menunjukkan pada mereka bahwa semua mungkin dicapai. Ayu menatap Rizky dan Siti yang bergabung bersama mereka di taman rumah besar. Tahu nggak? Kata Ayu. Dulu waktu kecil ibuku selalu bilang Tuhan selalu mengirimkan orang yang tepat di waktu yang tepat. Waktu itu aku tidak benar-benar paham tapi sekarang aku mengerti. Dan apa yang kamu pasami sekarang? Tanya si Siti. Bahwa masing-masing dari kita sudah berada di tempat yang seharusnya. Pada waktu yang seharusnya, Bima butuh seseorang yang percaya padanya. Kalian butuh kembali bersama sebagai keluarga dan aku butuh menemukan tujuan hidupku. Dan kamu sudah menemukannya? Tanya Bima. Sudah. Tujuanku adalah membantu anak-anak dan keluarga menemukan kekuatan mereka sendiri. Dan semuanya dimulai di sini di taman ini bersama seorang anak berani yang mengajarkanku bahwa keajaiban terbesar datang ketika kita tidak menyerah. Rizky memandang sekeliling taman itu. Tempat keluarganya kembali menemukan harapan. Bima kini sehat dan percaya diri. Siti istrinya yang kembali mempercayai cinta mereka. Dan Ayu yang bukan lagi sekadar karyawan, tapi bagian dari hati keluarga itu. Dan Ayu yang dulu hanya dianggap asisten rumah tangga, kini telah menjadi anak perempuan di hati mereka. Gak. Apa yang aku sadari dari semua ini? Kata Rizky. Apa itu, ayah? Tanya Bima. Bahwa terkadang kita merasa memberi seseorang kesempatan.
Padahal sebenarnya, orang itu yang memberi kita kesempatan terbesar dalam hidup. Kesempatan apa? Kesempatan menjadi lebih baik, kesempatan mencintai lebih dalam, kesempatan mengubah dunia. Ayu tersenyum, matanya berkaca-kaca. Mas, Rizky, satu-satunya yang kuinginkan saat mulai bekerja di sini hanyalah bisa menafkahi keluargaku. Aku tak pernah bayangkan akan mendapat lebih banyak dari itu. Dan apa yang kamu dapatkan? Aku mendapat keluarga kedua, mendapat kesempatan. Melihat bahwa hidup bisa berubah ketika kita bertindak dengan cinta. Bima memandang ketiga orang dewasa di sekelilingnya lalu tersenyum. Tahu? Enggak. Aku rasa kita harus melakukan ini setiap hari. Melakukan apa? Tanya Siti. Berkumpul di taman ini mengingat betapa beruntungnya kita. Karena di luar sana banyak orang yang tidak punya apa yang kita punya dan apa yang kita punya. Tanya Rizky dengan penasaran. Kita punya cinta. Kita punya keluarga yang saling peduli. Dan kita punya Tante Ayu yang paling istimewa di dunia. Rizky memeluk putranya, hatinya penuh rasa syukur. Jika ada yang bilang padanya beberapa tahun lalu bahwa seorang asisten rumah tangga akan sepenuhnya mengubah hidupnya, ia pasti akan tertawa. Tapi kini ia sadar, malaikat tidak selalu datang dengan sayap. Kadang mereka datang dengan seragam kerja dan hati penuh cinta. Bim, kata Rizky, kamu benar. Mari kita lakukan ini setiap hari. Selalu ingat betapa beruntungnya kita. Dan mari kita selalu ingat, tambah Ayu, bahwa setiap hari baru adalah kesempatan untuk menjadi perubahan dalam hidup seseorang. Sama seperti kalian telah jadi dalam hidupku. Saat matahari tenggelam di halaman rumah besar, keluarga itu, 4 orang yang dipertemukan takdir dengan cara tak terduga, saling berpelukan, sadar bahwa hidup mereka selamanya berubah karena sebuah pertemuan sederhana antara seorang pengusaha yang gila kerja, seorang asisten rumah tangga yang penuh tekad, dan seorang anak yang hanya butuh ada yang percaya padanya. Apa yang dulu dimulai dari kepulangan lebih awal, seorang ayah kini telah menjadi pelajaran paling indah tentang keluarga, cinta, dan kekuatan mengubah hidup. Dengan cara melihat yang terbaik dalam diri orang lain, bahkan saat mereka sendiri belum mampu melihatnya. Pendengar yang baik hati, bagaimana menurutmu tentang kisah yang mengharukan ini? Apakah menurutmu Rizky sudah mengambil keputusan yang tepat saat menghargai Ayu? Tinggalkan pendapatmu yang tulus di kolom komentar dan tulis juga dari mana kamu menonton kami. Jika kamu punya pengalaman serupa atau mengenal seseorang yang melewati hal yang sama, bagikan ceritamu bersama. Dan jangan lupa tekan suka serta berlangganan kanal ini agar tidak ketinggalan kisah lain yang akan menyentuh hatimu. Terima kasih banyak sudah menemani sampai akhir.